Oke, oke, ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Kang Surya. Ini lagi lagi mudik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita bisa ketemu lagi meskipun online. Insya Allah nanti akan tetap di share ke YouTube lewat channel Wahyu Garuda. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Sekali lagi, ini diskusi nyantai, tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita mencari solusi. Mudah-mudahan solusinya menjadi manfaat, akhirnya menjadi hal yang baik bagi banyak orang. Oke. Malam ini kita akan bahas tetap komposti. Orang belenger toh Mas? Wah enggak, komposti ini banyak variannya, banyak sekali. Komposti, bagaimana dosis yang tepat? Terus bagaimana mempertahankan nutrisi pada komposti. Nah, yang ketiga kita ulas mengenai tentunya kemarin kita hidroponik. Nah, banyak yang bertanya apa mungkin, apa iya, apa bisa. Kita ulas kolam kontrol. Oke, kita masuk ke materi pertama. Di bagaimana sih komposti ini dosis yang tepat. Jadi komposti mempunyai varian dosis ya, ada yang 1:5, 1:10, artinya 1 liter komposti diencerkan dengan 5 liter air, 1 liter komposti diencerkan dengan 10 liter air dan seterusnya. Jadi disesuaikan. Satu, penyesuaian dosis itu disesuaikan dengan kondisi tanah. Nah, dengan kondisi tanah, dosis CT itu harus menyesuaikan dengan kondisi tanah. Pada tanah berpasir tentunya berbeda dengan pada tanah yang lempung atau lengket. Beda lagi dengan tanah yang berhumus, beda lagi dengan tanaman-tanaman yang ditanam di polybag. Beda, karena karakter masing-masing tanah media beda. Nah, kita punya patokan sederhana sebetulnya kalau mau bahas kondisi tanah ini. Apa patokannya? Tanaman. Kita tentunya kalau tanam jangan semua, misalnya 1000 tanaman, jangan 1000 ini dibuat semuanya dibuat komposti full sama perlakuan, jangan. Biarkan 10 tanaman, ambil tanaman kontrol. Tanaman kontrol. Berapa? Ini bisa ambil 10 tanaman, bisa 20 tanaman. Selesai. Intinya untuk kontrol supaya kita tahu sebetulnya karakter tanah ini seperti apa. Dan ini tanaman ini tanpa perlakuan pupuk, hanya perlakuan komposti. Ini tanpa pukin. Jadi dia perlakuan full. Setiap kali ngocok tanaman yang budidaya, yang konvensional, ya kita kocok tanaman kontrol. Itu dilakukan, ambil di posisi yang di tengah atau ambil posisi yang paling pinggir atau apa, lakukan. Nanti dari tanaman itu kita dapat banyak catatan.
Jadi kita dapat dari sini, kita dapat ini karakter tanaman. Karakter termasuk vigornya, termasuk bagaimana dia tumbuhnya. Sama enggak dengan tanaman yang diperlakukan dengan tambahan pupuk kimia. Jika ternyata sama, berarti tanah ini sebetulnya mampu untuk ditingkatkan pertumbuhannya tanpa menggunakan pupuk kimia. Bukan berarti lemai wis sapi full tanpa kimia. Jangan, kita harus buat kontrol. Musim depan patokan ini itu bisa kita lakukan. Jadi enggak. Nah, penentuan dosisnya bagaimana? Kembali lagi, tanah pasir berbeda dengan tanah yang liat, beda dengan tanah yang berhumus, beda dengan tanah-tanah karakter-karakter yang tanah yang berdebu, itu beda. Nah, Mbak Dwi, selamat datang. Nah, berikutnya kita ambil tanaman kontrol ini. Selain kita dapat karakter tanaman, kita juga dapat sebetulnya cerita kalau tanah ini mampu mengcover energi. Jadi kita bisa dapat cerita dari tanaman itu bahwa tanah ini sebetulnya mampu atau tidak diorganikkan. Ini bahasa sederhananya diorganikkan. Sebetulnya kalau kita mau ke bahasa konvensional bukan diorganikan, tapi sakjane lemah ini mampu ndak diajak irit. Ketika pupuknya mahal, misal nantinya NPK jadi 100.000 per kilo, ini mampu nggak tanah ini dijak mupuk hanya 10 kilo per hektar misal. Ternyata mampu, ya itu ya akhirnya terjadilah organik dengan sendirinya. Ini yang saya sampaikan beberapa materi yang lalu. Biarkan tanah ini organik dengan sendirinya. Biarkan tanah ini organik dengan sendirinya, jangan dipaksa. Sudah. Jadi kalau dengan begitu, ya tanah akan kuat dengan sendirinya, akan baik dengan sendiri. Oke, kondisi tanah. Jadi langkah kita ambil tanaman kontrol. Saya ulangi ya, 10 tanaman atau 20 tanaman. Ini tanpa perlakuan pupuk kimia, tanpa perlakuan beda, tapi perlakuan penanggulangan hama sama. Tujuannya nutrisinya dia full komposti, full organik. Loh Mas, komposti kan sudah ada pupuk kimianya. Ya sedikit itu sebetulnya komposti pupuk kimianya ini untuk memenuhi untuk menguatkan sel si mikroba. Nah, tujuannya dari kita membuat tanaman kontrol, kita mampu mengamati karakter tanaman itu. Vigornya bagaimana? ternyata lemah, belum mampu. Berarti tanah ini belum siap untuk dihajar, digeber untuk digejot produksinya. Tanah ini terlalu kurus. Nanti dari tanaman itu daunnya kelihatan. Ini daunnya ini over end, padahal kita tidak lakukan pemupukan kimia. Akhirnya, ini ternyata daunnya ini over end, terlalu over end. Nah, kalau kita nekat dikasih pupuk N lagi, ya tentunya resikonya pada saat fase generatif akan terhalang. Nah, dari karakter tanaman itu kita juga tahu nanti buahnya bagaimana. Kalau tanahnya ini over end, tentunya buahnya pasti bijinya akan lebih banyak dibandingkan tanah-tanah yang tidak over end. Pengalaman kami, tanah yang kaya mineral yang seimbang itu lebih mudah dijadikan seedless, dijadikan biji hilang. Padahal kami tidak menggunakan ZPT atau hormon atau apa. Catatannya mineral. Tapi ketika tanah ini over di salah satu unsur,
nitrogen N, yang terjadi buahnya ini banyak sekali bijinya. Nah, nggak bisa dibuat seedless. Jadi seedless itu banyak catatan yang perlu dikoneksikan antara satu syarat dengan syarat yang lain supaya ini menjadi seedless. Tapi kenapa menjadi lebih mudah ketika dengan composting? Iya, karena unsur yang ada di dalam tanah ini dia urai, dia aturkan ke perakaran dan diseraplah. Nah, itu yang kedua, dari gambaran tanaman itu kita mampu mengamati tanah ini sebetulnya mampu tidak diorganikan, mampu tidak dia menyangga nutrisi, menyangga air. Nah, ketika tanah ini kurang mampu, berarti kita punya catatan musim depan saya harus melakukan pembenahan tanah, fokus pada misalnya dia kurang P, KH mineral, fokus pada fosfat, kalium dan mineral. N-nya kenapa tidak? Karena sudah over N. Itu kelihatan dari tampilan daun. Nah, musim depan kita akan tahu, ini tanah ini kenapa kok tunasnya keluarnya langsung hijau tua, tidak hijau muda. Hijau muda sesaat, setelah itu dia hijau tua. Ini tanda-tanda tanah ini defisiensi kalsium. Nah, ketika tanah ini defisiensi kalsium, tentunya kita melakukan penambahan kalsium. Nah, jadi kita lebih dari vigor tanaman itu kita bisa dapat informasi dari tanah itu seperti apa, dan kita bisa memperbaiki dari postur tanaman yang kurang. Vigoriku mau kurang oposisi, kurang ini, kurang kalsium, kurang fosfat, kurang apa, kita bisa memperbaiki tanpa menggunakan alat-alat canggih, contoh spektrofotometer, kita menggunakan NPK tester, nggak harus kita uji lab ke laboratorium supaya kita bisa dapat data yang benar. Tapi kalau kelas perusahaan, saya tidak berlakukan seperti itu, saya berlakukan di uji lab. Nah, dari uji lab itu saya akan membaca, ini, oke, kita lakukan kegiatan pembenahan tanah dimulai dari apa dulu, mineral dulu, dari apa dulu. Nah, targetnya kelihatan. Nah, kalau ini tanah kita sendiri, perlu mas, nggak perlu mbak, itu mempersulit kita amati. Jadi perlunya ini ya, tanaman kontrol. Kita buat tanaman kontrol itu misalnya kita 1000 tanaman, ya ambillah 10 tanaman. Lah mas aku nandur mek 100, ya juga lah 10, karena 10 ini nanti yang tanpa perlakuan apa-apa kecuali perlakuan komposting, ini akan menjadi informan untuk kita. Dia akan menjadi basic data untuk kita bertani musim depan. Oke. Dosis komposting. Jadi disesuaikan dengan kondisi tanah. Nah, kalau kita aplikasikan dosis misal 1:10, ini di tanah yang berhumus dan subur, ini over pasti. Seperti di Nongko Jajar itu 1:10, waduh lowemu tandurannya. Dan yang terjadi malah sebaliknya, di sana beda dengan kita daerah-daerah yang semi berpasir, daerah-daerah yang kaya residu kaya ya. Kita harus bangga loh kalau tanah kita sekarang itu banyak residunya. Kenapa? Residu itu peluang mas, mbak, itu peluang untuk kita mengurai sisa-sisa toksik dari herbi, dari pestisida, dari pupuk, dari material-material sintetik itu untuk menjadi nutrisi bagi tanah dan tanaman kita. Jadi saya 1 minggu ini mempelajari lagi mengenai ilmu tanah dan pembenahan tanah itu. Ternyata itu sama halnya saya harus bersyukur ketika tanah itu kaya akan rumput, kaya akan alang-alang. Karena apa? Itu sebetulnya sumber energi. Nah, sekarang kaya akan residu, artinya kaya akan peluang untuk menjadi penyubur tanah dan tanaman. Tentunya yang bekerja di Toba, tentunya
yang kita mengolah tanah itu dengan baik. Nah kalau itu sudah tahu, wah ini tanahnya rusak, tanahnya banyak residu dan lain sebagainya, kita nanamnya asal-asalan ya akhirnya banyak kendala dan hasilnya pun asal-asalan juga. Gitu. Jadi pada tanah subur dosis ini akan over. Tanaman menjadi over pertumbuhannya, pembuahannya. Apakah ini artinya baik? Belum tentu. Ketika tanaman over, itu ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Satu, dia long life. Artinya hidupnya dia semakin panjang, produksinya semakin panjang. Atau yang kedua, dia malah hidupnya semakin pendek. Nah, tanah subur kok iso mas? Iya, bisa. Kenapa? Tandurannya belum siap, tanamannya belum siap untuk dia melakukan produksi. Nah, pada saat tanaman-tanaman apa sih yang sebetulnya yang sering terjadi seperti ini? Kacang-kacangan. Ya, saya tegas aja ya. Pada saat kacang-kacangan ini diberikan tanah yang terlalu subur, di situ NPK, hara makro sekunder, mikro, mineral dan aminonya subur, kacangmu hanya jadi daun. Nah, kacangnya hanya jadi daun. Kenapa? Lebar sekali. Dan ketika tanah ini tidak terlalu subur, malah kacangnya menjadi baik. Nah, ini kan berarti catatan, hati-hati untuk tanah yang subur ya aja ditandur kacang eman-eman, tandurno kentang, tandurno lobak, bit. Nah, itu malah nilai ekonomisnya lebih baik. Dan untuk tanaman-tanaman horti, wah, long life ini yang terjadi, jangan sampai yang di short life. Nah, pada saat long life produksinya dia semakin besar, semakin banyak. Yang aslinya cuma bisa petik 15-20 kali, dia mampu petik 30 kali sampai 50 kali. Nah, itu memperpanjang usia tanaman, itu erat hubungannya dengan kondisi tanah. Kalau tanahnya ini berpasir, kita berikan dosis 1/10, ini dosis pas. Tapi kalau tanahnya humus dan subur, ini menjadi over. Jadi bagaimana menentukan dosis composting? Amati tanaman kontrol, amati kondisi tanah. Kalau kondisi tanahnya ini mampu, oke. Makanya kenapa saya selalu menyarankan, Mas, kompos itu berapa hari sekali? 3 hari. 3 hari 1 kali. Kalau tanahnya subur, ya seminggu sekali, ya 2 minggu sekali, bisa tergantung. Ada kejadian di Tulungagung yang diaplikasi 3 hari sekali, tomatnya 36 HST itu ketinggiannya 1,5 meter dengan bakal buah yang sudah gede-gede, dan orangnya lupa, nggak nututi mau naleni tomatnya, mau nali untuk tomatnya. Artinya lah ini over. Nah, tapi kalau melihat posturnya, ini pas, seimbang. Hanya saja memang bongsor, tanamannya menjadi bongsor, yang sebelumnya tidak seperti itu. Nah, oke. Jadi sambil disiapkan pertanyaannya, ini tadi kita bahas di kondisi tanah yang pertama. Nah, terus yang kedua apa, Mas, untuk dosis CT ini yang mempengaruhi? Ini kondisi tanah ini dibagi 2, tingkat kesuburan dan keharaan. Nutrisi ini piye? Apakah mampu mencukupi tanaman? Kesuburannya bagaimana? Apakah dia mampu menyangga kehidupan tanah itu tadi? Nah, yang kedua, kondisi tanah sama vigor tanaman. Ada memang tanaman-tanaman yang sangat reaktif ketika dia diberi dosis rendah, tapi justru diberi dosis tinggi nggak kuat. Rata-rata tanaman daun kalau diberi dosis tinggi malah
akarnya malah mengkeret, malah kerdil dia karena serapannya yang kurang kuat, kurang bagus. Nah, yang ketiga ada 3 faktor ini dari kondisi tanah, vigor tanaman, sama SDM-nya sendiri, petaninya sendiri. Kalau di hutan, opo yo iso 3 dino pisan? Nggak mungkin. Seminggu sekali aja berat. Oke, berarti solusinya kita beri dosis yang agak pekat. Kita buat biopori. Misalnya kopi. Kita buat biopori di sini. Nah, kita kocorkan di sini. Ini yang paling sederhana daripada kita harus mengocor seminggu sekali di hutan, nggak mungkin. Kan tergantung juga SDM-nya. Kalau misalnya mampu mas, ya sudah lakukan. Kalau misalnya nggak mampu, ya kita ambil perlakuan yang paling mungkin, yang paling mudah, yang paling ringan. Jadi benisol lumin tuh biar bisa continue dilakukan, istiqomah dilakukan. Nah itu. Jadi ini yang mempengaruhi 3 hal ini. Nah, beda dengan hidroponik. Hidroponik itu enak, sudah menyalakan timernya nyala, sudah jadi mau males-malesan ya usaha ini ya usaha gede. Loh, kok ada perubahan gen dan lain sebagainya? Sebetulnya itu bukan perubahan gen, tapi tanaman dalam kondisi optimal. Dia equilibrium, sama seperti kondisi mikroba pada saat nutrisinya melimpah, perkembangan mikrobanya baik, dia siap bekerja. Nah, sawinya siap menyerap. Ketika serapan utama induknya ini kurang, ya dia keluar lagi supaya serapan induknya menjadi banyak, menjadi kuat. Sama seperti ceritanya yang dari Bang Ason dari Manado, yang bunga matahari yang keluar di di samping-samping bunganya itu, dia sudah banyak anaknya udah banyak, ini bunga mataharinya keluar dari samping-sampingnya. Itu sama seperti itu, karena nutrisi yang di sekitar perakarannya sangat banyak, tanaman mau menyerap, dan cara tanaman menyerap itu dia wujudkan dengan itu tadi, dengan bunga, dengan buah. Nah, ini kan perubahan gen, ya perubahan gen. Itu sebetulnya dengan tampilan seperti itu kita bisa memecahkan metode pemecahan kromosom. Jadi sepasang kromosom tanaman ini bisa pecah menjadi diploid, menjadi haploid, menjadi 2 pasang. Yang pertama 1 pasang menjadi 2 pasang ketika nutrisi tercukupi dan tanaman sangat vigor. Nah, ketika tanaman sangat vigor, ya otomatis dia berusaha untuk menyerap lebih banyak. Dan caranya bagaimana? Dia memecah sel kromosomnya secara alami. Ini jarang terjadi. Biasanya untuk memecah sel kromosom itu merubah dari diploid, dari sepasang tadi menjadi 2 pasang itu tadi dengan cara-cara rekayasa, dengan aplikasi kolkisin, dengan aplikasi metode-metode jaringan seperti itu. Nah, ini tidak secara alami. Kenapa terjadi seperti itu perubahan gen? Yaitu tadi karena nutrisi. Nah, nutrisi ini mampu meningkatkan optimalisasi pertumbuhan tanaman. Oke, dosis komposti, kondisi tanah, vigor tanaman, dan SDM itu sendiri. Oke, jadi tiga ini sederhana ya. Jadi kondisi tanahnya bagaimana, berpasir dan ini berbeda, berpasir dan liat berbeda, tanah yang subur atau humus dengan tanah yang kurus berbeda, tanah yang beresidu dengan tanah yang baik-baik aja itu juga berbeda. Terus kedua vigor tanaman, dan ketiga SDM itu sendiri. Oke, monggo langsung kita buka diskusi untuk membahas lebih lanjut. Monggo silakan dibuka mikrofonnya satu persatu, kita diskusi. Sebutkan nama dan posisinya di mana, di Malang kah atau di
Jogja atau gimana? Monggo silakan. Monggo silahkan yang mau bertanya. Jadi komposti ini tidak hanya untuk tanaman, tapi juga untuk ke apa namanya tambak juga oke, ke perikanan juga oke, bahkan ke tambang untuk pembenahan tanah, apa namanya reklamasi, itu sangat bagus. Jadi kami berharap bisa bertani di mana saja. Jadi kami berharap bisa seluruh tanah bisa subur. Monggo silakan yang mau ditanyakan apa, silakan di luar materi ini juga saya kira oke aja. Kita diskusi nyantai kok, malam minggu toh. Siap, monggo Mbak Dwi. Tanaman itu kan nggak pernah satu biji ya Mas. Tidak pernah aku nanam bedeng itu monokultur tanaman saja. Nah, bedeng yang monokultur aku usia 100 karena memang dia nggak mau dipetik. Nah, tanaman yang lain seperti aku nanam tokcoy itu aku kasih juga marigold, aku kasih juga kacang panjang, ada ketumbar, ada dosis City-nya. Dosis City. Iya, karena kan tabungan tuh. Tapi semuanya ini kan tanaman akar pendek, Mbak ya. Betul. Oke. Jenengan sekarang pakai ini. Orang kayak Pak Budi tak gede nih. 1:10 atau 100 mili per liter ya? Ya, seperti yang jenengan bilang. Oke, ini kayaknya jenengan lebih familiar yang di sini deh. 100 mili per liter. Oke. Lokal itu pakai itu semua. Jadi apa namanya? Ini tanaman 1. Terus ini tanaman 2. Kan beda-beda gitu ya? Polikultur deh 3. Terus ini aku tanaman 4. Di dalamnya ini kan model kantong nutrisi. Oke, dalam ini kantong nutrisi. Oke, jadi ketika di dalamnya ini sudah ada kantong nutrisi, jenengan sebetulnya masukkan ini tuh hanya sebagai katalis. Dia sebenarnya itu malah perakaran tanamannya ini dia bersiap untuk menyerap yang ada di sini. Jadi nantinya pertumbuhannya akan bau Mbak, pada saat perakarannya sudah menyentuh nutrisi yang jenengan siapkan di sini. Nah, itu jadi 1:10 dengan kondisi tanah di tempat jenengan vulkanis itu kayak mineral. Saya bisa bilang begitu. Apa hasil dari apa? Dari si waluh yang tidak diapa-apakan selama ini, itu grade-nya itu apa di atas rata-rata, itu manisnya dapat, terus telonio itu sudah dapat banget gitu loh. Jadi taste-nya itu udah dapat. Itu kalau tanah itu tanah konvensional yang rata-rata tanah kita over N, itu nggak akan dapat. Pasti apa namanya rasanya apa ya, sepo pasti itu. Nah ini udah dapat. Nah artinya jenengan dengan tanah vulkanis itu meskipun awalnya dulu gersang dengan bentuk
sudah dibentuk dengan apa namanya kantong nutrisi, kantong mikroba yang sedemikian rupa direkayasa, meskipun beberapa tanaman no problemo, kita pakai aja dosis yang ini Mbak, 110 atau 100 ml per liter. Disamain semua ya Mas? Samain aja. Wong sebetulnya kenapa sih seperti itu Mbak? Satu, kembalinya ke tanaman itu sendiri. Tanaman tidak akan tanya dia ini NPK merek apa, terus dia ini fosfatnya ini WS apa, impor atau lokal, modal kan tidak akan tanya. Yang dia tahu dia membutuhkan nutrisi, dan itu kebetulan jenengan menanam tanaman yang akar pendek. Nah itu sama, disamakan saja, dan ada kacang-kacangan malah akan memperkaya, akan mempercepat tanaman yang di samping-sampingnya. Dengan adanya misal nih ada di sini nih legum kacang-kacangan ya, ini kan ada ada rhizobium di situ. Rhizobium ini mampu menambah N dan akan diberikan ke samping-sampingnya ini, membantu ini Mbak. Jadi malah menyuburki. Nah itu tanaman yang menjadi manfaat banget. Jenengan masukkan nutrisi bentuk vigor dari awal, terus kantong nutrisi ini tadi dia akan diserap sewaktu-waktu. Nah dan ditambah lagi jenengan disiplin waktunya 3 hari sekali ya kayaknya ya. Iya. 3 hari sekali ini itu akan menjadi tanduran sing apik. Jenengan punya apa namanya metode itu diharapkan ya itu akan lebih nanti jadinya akan lebih bagus lagi dibandingkan sebelumnya, karena kecukupan nutrisi meskipun tanahnya semi berpasir, tapi jenengan apa namanya merekayasa membuat kantong nutrisi, tentunya terapetra ya di dalam sini. Nah itu jenengan sudah mampu membentuk ekosistem mikro yang bagus, nutrisi akan tersedia selamanya. Nah akhirnya ya siklus apa namanya ekomikronya terbentuk, tandurannya sekarang urip, dia berproduksi vigor yang bagus. Saya yakin yang namanya ini tidak akan mengganggu hama, nggak akan terlalu banyak. Kalau ada 1-2 jangan dibunuh Mbak, diselentii ya, biarkan aja, itu dia ikut menjaga ekosistem mikro di lingkungan itu. Yang dikhawatirkan ketika ada serangan yang dari luar. Nah, bagaimana kita ngatasinya? Ya kita terapkan saja apa namanya menggunakan pesnap dan lain sebagainya. Dan itu pun saya kira kalau kondisi seperti ini, vigornya sudah terbentuk bagus, ekomikronya sudah terbentuk bagus, dia kuat untuk menahan hama. Itu saya yakin sekali, karena banyak terbukti yang namanya serangan jamur mepet, satu kena antraknus, buah satu, ini nempel dengan buah yang sehat, ekosistem mikronya api, tanamannya vigor, dia nggak nular ke buah yang sehat, mengering, itu mengering dia, ya sudah dipetik aja dan nggak nular. Itu sering kali terjadi seperti itu. Nah, artinya ini sudah bagus, lakukan Mbak, itu wis oke. Itu tinggal nanti tanaman buah kayak melon kayak itu, saya penasaran, saya piye vigore nanti di kondisi tanah yang vulkanis, yang kelembapannya jauh lebih tinggi dibandingkan di negaranya, di tempat aslinya. Kalau itu nanti bisa Mbak, jenengan punya varietas unggul lokal baru, dia diadaptasikan terus jadi bagus. Oke, super, ini bagus Mbak, dosis ini sudah mencukupi apa namanya di kondisi lingkungan itu, apalagi jenengan menambahkan apa namanya kantong nutrisi, dan tentunya di situ nutrisi apa sudah tersedia. Oke, silakan lanjut. Udah kejawab Mbak Dwi? Sama-sama. Oke. Monggo selanjutnya teman-teman beli Dewa gimana? Pak De Arif, Mas Hason. Ini ramai ya. Formula media tanam, arang kompos. Oh ya.
Cilacap. Formula media tanam, arang, kompos tanah, dan aplikasi CT. Oke, formulasi media tanam. Oke, Pak Diarif, formulasi untuk media tanam. Formulasi media tanam. Media tanam ini banyak ya. Saya pakai rumusan ini. Kalau media tanam ini yang tinggal tanam atau nanti yang tinggal dicampur tanah, saya pakai ini. Kalau yang dicampur tanah saya pakai ini. Arang 1 bagian. Ini arang dan abu, Pak D. Arang dan abu 1. Terus kompos 1. Nah, ini kompos kuhi. Berarti apa ya? Namanya bukan kompos ya, pupuk kandang. Pupuk kandang. Nah, ini kompos daun, jerami 1. Nah, ini saya pakai ini aja. Ini kompos daun ini atau pakai apa itu namanya? Kokopit. Ini 1, 1, 1. Nah, nanti pada saat mau di polybag kah atau mau di apa namanya tabulam pot kah atau di tanaman hias dicampurkan tanahnya berapa? Kalau ini tadi 1, 1, 1, kita tambahin tanah aja sedikit aja, 1:1. Jadi 1, 1 ini saya sebutnya ini 1, ditambahin tanah. Nah, kalau yang untuk dikemas jangan dengan tanah. Ini media tanam. Saya biasa pakai ini, arang, abu, pupuk kandang, kompos 1:1 semuanya. Terus saya tambahin mineral. Saya biasanya dari total ini saya tambahi mineral dari volume. Saya biasanya pakai 5%. Apa? Zeolit. Misalnya ini total 10 kilo. Berarti saya pakai zeolit setengah kilo. Nah, itu untuk campuran media tanam. Ini 1. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, media tanam yang kedua. Kalau yang ini tinggal pakai berarti sudah ada tanahnya. 1 arang dan abu. 1 kompos daun atau kokopit. 1 pupuk kandang, bukan, saya favorit kambing. Ini boleh mau yang lain-lain. Nah, terus 2 tanah. Nih, Mas, kok campur tanah namanya pupuk? Lah, media tanam siap pakai, bro. Tidak perlu campur-campur, langsung masukkan pot, polybag, tandur. Nah, ini yang untuk media tanam yang siap pakai, yang tanpa campuran tanah. Biasanya orang-orang yang mencari media seperti ini orang-orang yang tidak punya lahan di kota-kota, yang dia itu pinginnya wis aku ora usah golek lemah setengah mati, Pak. Ngeduk lemah buang. Jadi sudah campur tanah, campur ini tinggal ditata, tinggal dimasukkan polybag di tanah. Nah, ini. Nah, terus aplikasi komposti. Dari tadi media tanam dan lain sebagainya, kocok aja komposti. Pakai dosis berapa? Ya, kalau di tanaman hias banyak yang menerapkan dosis itu tanaman hias nih. Tanaman hias atau polybag. Pot, tanaman di dalam pot. Itu dosis yang mereka terapkan ini 1:20. Ini untuk
siapa? Yo bunga, yo apa ya, tanaman hias lah, tanaman hias, bunga-bunga, daun-daunan. Nah ini rata-rata kayak aglonema, terus apalagi itu, philodendron aja dosisnya ini kok, kantong semar. Terus zaman saya dulu itu yang ini, yang lagi in tahun 2007-2008 itu, oh ya apa itu ini, gelombang cinta, anthurium. Nah ini jenis bunga-bunga 1:20. Nah kalau jenis 1:10 ini tabulam pot, di tanaman buah ya, dalam pot, terus sayuran apa namanya. Nah ini dosisnya. Karena kalau kita mau pakai dosis ringan, ya silahkan. Mau pakai dosis 1:40, misal di sini 1:40 bunga-bunga, ya akan biasa-biasa saja. Tapi kalau saya sih mohon maaf, mindset saya memang bukan dihias tapi diproduksi. Ketika kita aplikasikan hari ini, besok harus ada perubahan. Nggak tahu itu ada tunas baru tumbuh, vigornya tambah bagus, tambah seger. Nah, beda dengan teman-teman di tanaman hias. Nah, ada patokan untuk tanaman itu. Ketika kita aplikasikan, mereka keluar tunas baru, itu artinya dia merespon. Tapi kalau diaplikasikan tunas barunya tidak segera keluar, berarti ada something wrong, ada di media atau di tanaman itu. Nggak tahu itu ada kena hama, apa namanya, yang menyerang akar, atau ada proses yang belum selesai di media itu. Nah, jadi ketika kita masukkan komposti, responnya lambat. Komposti itu bisa dikatakan organik karena tidak menggunakan pupuk kimia, mampu. Komposti bagaimana? Komposti kalau tidak pakai pupuk kimia kan ada lindi, ada apa namanya, kelor, ada itu bisa dilakukan. Nah, kalau kita mau ngejar konvensional, tanaman-tanaman yang ditanam di sawah, di ladang, ya itu kita harus menggunakan pupuk kimia karena kita target produksi harus masuk. Kalau target sehari semakin hari pertumbuhannya lambat, sedangkan hari-hari ini berjalan terus, targetnya tidak masuk, ya tentunya kalah kita. Apa yang mau kita apa namanya, capai kalau tanaman kita jelek. Nah, makanya kalau di di komposti untuk tanaman hias, sesuaikan dengan tanamannya. 1:20 aja, ini setara dengan dosis 50 ml per liter. Ini udah cukup. Nanti tampilan bunganya bagus. Saya punya bukan punya saya sih, depan rumah itu ada apa namanya, adenium. Adenium itu sudah tua, udah lama, tidak pernah berbunga. Terus saya siramin setiap hari. Dosisnya berapa? 1:10 ya. 1:10 itu saya siramin. Itu alhamdulillah, ternyata dia karakternya berbunganya itu ada 4 jenis. Ada putih, merah muda, merah, kuning. Padahal selama saya di rumah ini ada 6 tahun, tanaman itu tidak pernah berbunga. Kalau berbunga 1-2 merah, itu rontok. Lama lagi, baru tahun berikutnya lagi dia berbunga. Ini enggak, ini berbunga terus. Wah, ini cantik. Artinya kalau teman-teman yang punya tanaman-tanaman hias, dikocor di spray, kayak kocor ya, dikocorkan aja itu akan kelihatan bunganya keluar. Wih, cakep loh, seneng. Nah, bagaimana dengan tabu lampot? Tabu lampot ini produksi, dia harus berbuah, dia harus berproduksi. Nah itu perlu energi gede. Kita pakai dosis yang seperti teman-teman kita konvensional. Kita pakai 1:10. Sayuran pun seperti itu. Nah, dia berproduksi. Seledriku sampai sekarang mau panen bingung, mau ngapain gitu loh. Mau buat mie, mau buat sop, apa sih, terus ya, semakin dipotong semakin tumbuh, semakin dipotong semakin tumbuh. Nah itu artinya tanaman ini merespon banget. Dan itu kalau pakai dosis 1:10 itu akan mencukupi. Kalau kita punya cabai di rumah, tomat, sayur-sayuran, itu mencukupi untuk di rumah. Itu untuk dapur itu cukup. Dan tentunya kalau itu tanaman-tanaman pot yang di rumah itu, kita bebas residu lah, bebas pupuk kimia,
bebas pestisida yang utama, dan yang ketiga itu kepuasan. Begitu metik nih aturan budi nih. Saya sering dibully sama anak saya itu, ya tanamannya jelek aja ya itu, makanya saya malu. Kocorin yang bagus supaya dia bagus. Wah, nanti begitu waktunya mau masak apa gitu, misal semur daging apa, kasih seledrinya itu. Oh, beli seledri enggak? Seledri medik sendiri. Oh. Keren. Monggo lanjut, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ini ada tanaman padi yang sudah Gimana, Kak? dengan komposti. Sementara padi sudah keluar buahnya dan subur ya. Yang kedua, untuk tanaman tebu, kira-kira dosisnya seberapa banyak ya dosisnya. Dan kalau tanaman tebu itu kan rimbun ya, selama bulan sudah angel lagi sak-sak. Oke. Dosisnya berapa banyak? Oke, siap. Jadi kalau komposti memang sarannya sih aplikasi kocor. Jadi untuk padi ini punya aplikasi 9 kali, Kang. Jadi ini pada saat pengolahan dasaran, susulan. Nah, susulan ini dia itu aplikasinya usia berapa? Ini pengolahan 20 liter komposti. Ini sama ini 20 liter semua nih. Nah, yang susulan ini dia aplikasi di usia 7, 14, 21, 28, 35, 42 HST. Itu untuk padi. Jadi kalau misalnya aplikasinya dia sudah jebol ya, udah berbunga, kita kapan lagi masuk komposti? Sebetulnya kurang tepat kalau masuk komposti. Seharusnya kalau dia sudah berbunga, kita masukkannya ini silika kalsium boron kilo kan. Kalau komposti dispraykan kurang tepat. Apalagi fase dia sudah berbuah, udah merunduk ya, udah mulai merunduk itu rawan, fase-fase rawan itu kena jamur bahaya. Dan komposti hayati apapun ya, yang dari baceman, utamanya kohe. Kenapa komposti tidak disarankan spray? Dia ada kohe di situ, dan itu kalau misalnya kita aplikasinya tidak hati-hati akan kebakar. Nah, saya enggak mau ambil risiko itu. Saya lebih suka di sini. Jadi pertama pengolahan. Jadi pada saat damen jeraminya dibenamkan, direndam air, itu masukkan untuk proses dekomposisi jerami. Kemudian dibajak. Setelah dibajak, dasaran sebelum tanam. Nah, dasaran sebelum tanam ini betul, susulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sorry, pada saat dasaran ini susulan ya. Dasaran ini, sebelum dasaran ini semai. Ini semai. Nah, susulan ini arahnya ini. Jadi kita punya aplikasi 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
7 hari sekali, terakhir di usia 42. Itu semua dilewatkan kocor bawah. Bagaimana kalau kena daun tanpa sengaja? Tidak ada masalah, tapi kalau disengaja ini yang akan jadi masalah. Ya teman-teman berambang sih memang nyiramnya iya kena daun mas, iya, tapi dan itu bagus, cuman tentunya beda kondisi tanah, beda tanaman pun beda. Tapi saya menyarankan komposti dikocor saja. Oke, nah kemudian spraynya apa? Silika kalsium boron. Dengan akan ketemu rendemen yang tinggi, akan ketemu bobot yang baik. Insya Allah kalau ini dilakukan, silika kalsium boron masuk, dan jangan lupa makro sekundernya masuk, dengan bisa ketemu kok rendemen 80%, 1 kintal gabah jadi 80 kilo beras, itu bisa ketemu. Sering terjadi teman-teman organik seperti itu. Oke. Nah kemudian tebu. Tebu. Piye caranya mas? Tebu itu terakhir aplikasi usia 2 bulan kan. Kalau tebu mutlak jangan harus pakai dasaran. Nah, kemudian ini bisa enggak dilakukan? Kalau ini bisa dilakukan, lakukan. Kalau enggak, kita nanti ambil yang lain. 1 minggu 1 kali sampai usia 8 minggu atau 2 bulan. Ini aja. Jadi dasaran ini tentu kompos, pupuk kandang dan kompos ini harus. Terus arang SP36. Kemudian susulannya, ini susulannya 1 minggu sekali. Nah ini dasaran tadi, kompostingnya 20 liter per hektar. Pupuk kandang, kompos dan lain-lain mengikuti dengan kebiasaan masing-masing. Saya tidak bisa menyamakan 10 ton. Wow, ini orang mas, ya sudah diikuti dengan apa yang biasa. Nah 1 minggu sekali dosis 20 liter. Jadi jenengan punya aplikasi 9 kali. Bisa ora kan kira-kira? Bisa enggak kira-kira pakai ini? Kalau enggak bisa, kita ambil langkah lain. Tahun 2012 waktu saya penelitian mikorrhiza untuk tebu, itu saya mutlak menggunakan metode ini. Jadi saya pakai ini metode. Jadi komposting, kandang kompos ini saya pakai ini 5 ton. 5 ton, terus arangnya 1 ton, SP-nya 3 kintal, 300 kilo. Ini arangnya 1 ton, jadi cuma 6 ton saja. Jadi kalau pedot oyot enak, pedot oyot. Jadi ini tebunya, ini oyotnya ya. Wah, ini dikepras, hilang kan? Hilang. Kita pupuk aja. Pupuknya di sini. Nah, kanan kirinya. Nah, setelah ini pedot oyot, terus ditimbun tanah. Nah, ini masuk apa yang masuk? Kompos, pupuk kandang, arang dan SP36 masuk. Nanti masuk berikutnya di usia 2 bulan. Dan kami mupukin cuma 2 kali aja. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Seminggu kemudian setelah masuk ini kita siram kompos jret rata jes kanan kirinya. Ini kalau pedot oyot. Kalau tanam baru ya kita dasaran kompos, tutup tebunya, dasarannya sedikit, bantalannya, terus habis itu tebu, tutup kompos lagi.
baru setelah itu tutup tanah, siram kompos D. Seperti itu. Nah, ini kita lakukan ini seminggu sekali. Jres. Pemupukan terakhir 2 bulan itu kita masukkan ZA, Ponska, sama SP. Setelah itu masuk ditutupi kompos, tutup tanah, kita masukkan kompos yang terakhir. Itu cara kami memupuk tebu seperti itu. Nah, Mas Titian Kolbu bagaimana? Apakah ini mampu? 9 kali komposti, 8 minggu, 1 minggu sekali. Kalau ini tidak mampu, berarti kita perlu dasaran yang kuat. Komposi rodo akeh Mas, karo arenge Mas. Terus kompostinya ini masuk paling tidak 4 kali dengan sampai di terakhir di usia 2 bulan, 2 minggu bisa. Nah, itu. Jadi kalau tidak bisa ini, kita pakai strategi 2 minggu sekali. Ini sama dengan aplikasi nyenengan 5 kali. Oke, silakan lanjut. Waalaikumsalam. Oh, Mas Mustafa, monggo. Assalamualaikum buat kawan-kawan. Salam sejahtera dari kawan-kawan. Saya ini mau instruksi masalah padi yang tadi di spray itu. Karena selama ini kita untuk bocor kan takutnya lari ke tetangga, sebenarnya kan air mengalir terus. Jadi yang kami lakukan untuk saat ini itu bocor di spray semua, tapi silika sulfur dari awal sudah masuk sama. Gimana mau dijenengan? Lebih efisien bocor atau spray? Tanamnya Vigor enggak tanamannya? Alhamdulillah tanamannya sudah. Wah, sekarang mulai jempol juga sama dengan Vigor. Oke. Kalau tanamannya Vigor lakukan. Jadi apa namanya? Kalau dikocorkan engko ngocor tangga nih. Wah. Iya juga ya. Tapi ya apa namanya? Spray silahkan spray, lakukan seperti biasanya, karena jenengan kan juga spray untuk ke Brambang ya. Betul, saya spray sama bocor sama. Wah, sip. 56 hari sekian gedenya. Wah, subhanallah. Tajuk. Tapi lahannya endemik sih. Kita minta adanya kawan-kawan bukan aja. Ora wani kabeh kanca-kanca liyane. Ini saya mau tanya lagi satu ini, Sam. Ini coba mau buat komposti berinovasi karena apa, bahannya sudah banyak di sini kayak koi kambing, terus kasting sama walet dan urin kelinci. Semuanya kalau kita buat komposti, kita ambil 5 liter untuk urin kelinci, lainnya 5 kilo per itemnya itu, apakah enggak kelebihan enak kalau kita buat komposti? Urin kelincinya berapa untuk per drum? Urin kelinci 5 liter per 200. Oh, enggak masalah kan? Enggak ada masalah. Terus casting 5 kilo per 200, koi kambing 5 kilo, dan ini apa? Walet. Kotoran walet 5 kilo. Saya Oke. coba berinovasi. Oke. Tulungagung, kompos di Tulungagung per 200 liter itu 5 kilo kue kambing, 5 liter urin kelinci, 5 kilo kue walet, terus apa lagi? 5 kilo casting. Oke. Jenengan masuk ini sebetulnya standar bahan organiknya komposti ya. Kenapa? Karena jenengan tetap di apa namanya? Di angka ini. Ini kan 20 kilo. Jadi 20 kilo per 200 liter. Ini aman-aman aja kan. Nggak masalah Mas di urin kelincinya.
nggak masalah. Kecuali kalau jenengan masukkan ini 20 liter goreng kelinci, yang lain 555 pasti bermasalah, pasti nggak dipakai. Nah, ini